95% laki-laki yang menjadi suami ya tidak pernah bilang aku cinta padamu. Betul Bu? Berarti suami ibu yang kategori 95% itu. Yang 5% sudah bisa bilang aku cinta padamu. Yang biasanya dia sering taklim, baca sirah Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah pada istrinya, itu baru 5%. Jadi kalau suami ibu merasa nggak pernah ya dia bilang cinta sama aku, itu biasa. Ya, yang 5% itu luar biasa. Jadi suami itu cuma dua kategorinya, biasa sama luar biasa. Nggak ada yang jelek. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya. Tuh. Banyak laki-laki itu sebelum dia mau ceritakan dia harus renungkan sendiri. Itu bedanya perempuan. Laki-laki itu kalau misalnya ada problem, dia cari jalan keluarnya, nggak mau ngomong justru. Diem dulu, merenung dulu untuk cari solusi. Nah, setelah ada solusi baru mau cerita. Pada saat seseorang ya mengatakan gini deh, udah tertarik nih, ya. Yuk kita jalanin dulu. Iya. Sering kelamaan jalaninnya. Kelamaan untuk cepet-cepet nikahnya gitu. Untuk diikat. Iya. Nah, kenapa? Waktu dijalankan kan muncul semua kelemahannya. Iya pasti. Iya kan? Pasti. Nah, tapi karena nggak ada diikat, nggak ada ikatan, maka memudahkan pasangan ini untuk bukan tipe gue, cari yang lain. Karena nggak ada ikatan tadi. Nah, kalau misalnya di awal kan ini sudah secara otak, soulmate, ketertarikan, kemudian nggak usah lama-lama lah penjajakan, ya, yang penting orang tua jelas apa sudah setuju, ikat. Nah, muncul di pertengahan rumah tangga kelemahan-kelemahan, tapi ada ikatan rumah tangga tadi, ada ikatan pernikahan yang langsung dia berpikir bahwa Tuhan harus Tuhan masuk di sini. Kita meyakini bahwa Tuhan yang pilihkan kita, sehingga kita berusaha berikhtiar untuk pertahankan. Gimana kalau dia nggak terlalu dekat sama Tuhan? Nah itu yang akan memudahkan tadi ikatan tadi. Masuk input dari tetangga kan, dari teman, udahlah tinggalin aja, masuk. Maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami ibu tidur. Itu bukan karena nggak suka sama ibu, pusat tidurnya lebih lebar dan dekat di dalam pusat tidur itu bersamaan dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti dia udah penat sekali, udah capek tidur. Dulu saya kesel tuh kan, ya, udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Biasalah perempuan agak makeup sedikit, ngerapiin makeup segala, itu makan waktu 15 menit. Kan rugi dia 15 menit kita tinggalin. Makanya biasanya sekarang saya itu, kalau dia udah di tempat tidur saya langsung ya, nanti aja bersihin makeup. Ngomong, jadi lumayan kan? 15 menit, setengah jam, disitulah saya ngomong. Walaupun suami akan lihat laptop, HP. Kok dia nggak liatin kita Bu Aisyah? Karena otak laki-laki lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Itu otak laki-laki. Kenapa Bu Aisyah? Mata laki-laki itu lebih kuat lihat benda. Kenapa? Ini loh putih-putih mata ini Bu. Ya, yang putih-putihnya lebih lebar putih-putih mata perempuan. Namanya sklera. Kalau perempuan ngomong kuat lihat wajah. Laki-laki kalau diajak ngomong cuma 5 detik kuatnya lihat wajah. Makanya kalau ibu ngomong sama suami dan ibu liatin terus mukanya, ayah tahu nggak? Uang sekolah itu cuma 5 detik langsung lihat tembok Bu. Lihat HP. Ya, makanya dia sambil ngomong lewat HP. Dan nggak usah merasa dia lihat HP lagi lihat HP Bu. Nggak usah. Ya nggak usah. Paham tentang ini Bu? Makanya saya kadang-kadang dulu tersinggung tuh, suami saya habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Dulu tersinggung dulu, ya. Makanya sekarang pernah tuh suami saya lagi pegang laptop, ya mungkin pernah dengar ceritanya, udah dandan, maklum perempuan kan, ayah, aku udah cantik belum? Suami saya begini, iya cantik. Terus saya kan marah, yang benar, udah cantik belum?
Tambah marah dia. Iya cantik, kenapa sih? Karena saya tahu bahwa laki-laki lebih senang lihat benda, dan sekarang memang era gadget, era gawai, maka saya rubah strategi. Kalau saya mau tanya saya sudah cantik apa enggak, sudah rapi, foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP-nya daripada lihat langsung. Buktinya apa dia senang lihat muka saya? Foto saya dia zoom. Saya pernah dapati foto saya di zoom, bahagia banget. Ya Allah, di zoom. Jadi kayak gitulah Bu. Daripada kita berantem hal-hal yang berbeda. Nah ini pusat tidur sama. Siapa yang pernah waktu punya anak masih bayi? Anak bayi ibu nangis, ibu bangun, bapaknya gak bangun. Itu bukan karena dia tidak mau bangun. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu. Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa Bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Ibu coba kalau ibu lelap terus, apalagi kemarin zaman pandemi, anak memang sudah tidak tidur sama ibu. Tengah malam dia ketok pintu kamar ibu untuk minta obat demam. Coba ibu nggak bangun-bangun gimana coba? Ya kan? Sekali-sekali aja kita kebablasan, paling 3 bulan sekali karena capek banget. Ya. Disitulah Allah punya kuasa lagi. Dibangunkan suami, tapi pas suami bangun bukan gendong anak, dia bangunin istrinya. Mama, anakmu bangun. Ngerti Bu tentang ini Bu? Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya nggak bangun. Nggak bangun. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Dan karena laki-laki memang senang tidur, maka perhatikan tempat tidur harus rapi. Nggak usah mewah, rapi, wangi, bersih. Makanya biasanya saya semprot-semprot itu wangi. Dan ibu yang jadi kita nih, istri yang jadi teman tidur, itu pun juga harus bersih, rapi, wangi, glowing. Bibir jangan pucat-pucat amat. Ya, saya sering kan HB saya turun pucat banget. Oh, saya nggak mau dia ketahuan pucat. Pakai lipstik. Makanya supaya bertahan lipstiknya apa Bu? Saya pakai lipstik Arab. Yang hijau itu dia tahan lama. Kalau lipstik biasa nempel di tempat tidur, lipstik Arab yang nggak wangi Bu, pakai gitu. Ya, tetap rawat wajah glowing, supaya kalau tengah malam suami bangun dia lihat istrinya glowing dan merekah bibirnya. Walaupun istrinya tidur agak nganga-nganga dikit, tapi bibirnya merekah, Masya Allah. Dan harus wangi, karena sunnah kita perempuan tidur dekat suami pakai minyak wangi. Ya, makanya saya sama adik-adik saya bikin minyak wangi supaya bisa semprot dari ujung rambut sampai ujung bawah dengan harga tidak mahal. Saya mau tidur gitu tuh. Ya, pantang buat saya daster 2 hari dipakai untuk tidur, nggak bisa. Memang daster lama tapi yang harus wangi gitu. Kenapa Bu Aisyah? Karena ya, hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Memang suami tidur duluan, tapi tengah malam bangun Bu. Tengah malam bangun, pengen ngajak ibadah istrinya. Dia lihat kan cantik, tambah dia punya syahwat bangun. Kita dicolek. Sementara ibu-ibu, ya Allah baru juga tidur.